mungkin nanti takut kelupaan. Pak Rodi, besok itu kan jam 14.40 nggak salah kemarin itu dibuat sama Mbak Roro, linknya pakai akun Zoom-nya Pak Rodi. Bisa jadi host besok kan Pak, 14.40 Pak. Di Besok. kegiatan kuliah praktis sih. Oh, oh, boleh. 14.40. Iya, iya 14.40 kan jadwal kuliah seminar ya, Iya, besok ya. iya. Nanti diisi sama praktisi yang saya sebut kemarin ya. Siapa tuh namanya Bapak Bapak yang dari editor jurnal itu. Nah, itu kan udah dibuat sama Mbak Roro link Zoom-nya. Terus saya tanya pakai akunnya yang mana? Akun yang dikirim sama Pak Rodi katanya begitu. Jadi minta tolong Pak Rodi besok untuk bisa jadi atau gimana itu? Linknya kalau Pak Rodi nggak buka tetap bisa masuk ya? Bisa nggak? Misalnya Pak Rodi misalnya nggak buka, tetap bisa masuk atau memang harus Pak Rodi dulu membuka kayak gitu Iya, sebagai nanti host. dialihkan Oh, nanti. Bisa oh iya, dialihkan. maksud saya Mbak Roro nggak bisa karena hari Sabtu. Jadi Iya, minta tolong Pak Rodi aja begitu kan ya, untuk jadi boleh. hostnya ya Pak Rodi ya. Oke, baik, 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 baik. Oke, bentar. Eh, hari ini kita masuk di sebentar ya Pak. Ini ada yang kita masuk di penilaian acuan normatif dan penilaian acuan patokan. Nah, saya coba share dulu ya materi kita kemarin yang udah saya bagikan. Kayaknya ini enggak ya? Cek dulu. Ini udah. Hmm. Penilaian acuan normatif sama penilaian acuan patokan. Mungkin ada yang tahu sih apa bedanya ya penilaian acuan normatif dan penilaian acuan patokannya itu. Bisa bantu mungkin? Apa itu penilaian acuan normatif digunakan untuk seperti apa dan penilaian acuan patokan itu juga digunakan untuk kondisi yang seperti apa. Sebenarnya kedua bentuk penilaian ini untuk mengkategorikan siswa gitu ya atau mengkategorikan peserta didik dalam eh, dalam dalam konteks penilai kuantitatif kayak gitu ya, kan bentuk nilai bukan. Kalaupun mungkin digabung ke sikap juga pasti dikonversi dalam bentuk angka kayak gitu ya, sikapnya. Nah, apa itu bedanya antara penilaian acuan normatif dan penilaian acuan patokan? Ada yang tahu nggak? Nah, ini. Kalau penilaian acuan normatif itu adalah penilaian yang membandingkan hasil belajar siswa terhadap hasil belajar siswa lainnya dalam kelompoknya. Jadi, sebenarnya kedua penilaian ini adalah untuk mengkategorikan siswa. Apakah dia termasuk ke dalam siswa yang berkemampuan tinggi, sedang, atau rendah, kayak gitu ya. Hanya bedanya, kalau penilaian acuan normatif, dia dikelompokkan, pengkategoriannya itu membandingkan antara siswa satu dengan siswa lainnya. Kayak gitu. Jadi skor yang
diperoleh oleh siswa satu nanti dibandingkan dengan siswa yang lainnya. Jadi kita menggunakan nilai rata-rata kayak gitu ya, menggunakan nilai rata-rata dan menggunakan simpangan baku dari sekumpulan nilai siswa di dalam satu kelompok atau di dalam satu kelas. Itu kalau penilaian acuan normatif. Nah, untuk penilaian acuan normatif ini dia punya beberapa eh, apa namanya kriteria ya untuk penilaian acuan normatif. Yang pertama itu eh, dia sebenarnya sebenarnya keduanya itu fokusnya tuh eh, di di apa namanya mengukur kemampuan kayak gitu ya. Kemampuan artinya melalui tes kayak gitu ya atau juga melalui tes dengan berbagai bentuk kemudian dikumpulkan kemudian nanti disatukan dalam rata-rata kayak gitu. Kemudian kalau penilaian normatif itu umumnya eh, ka- katanya sering dilakukan oleh guru. Tapi kita lihat nanti ya, apakah memang sering dilakukan atau larinya nanti ke penilaian acuan patokan. Penekanan dalam penilaian ini adalah proses belajar yang bertumpu kepada apa namanya ketentuan atau norma yang berlaku di sekolah. Kemudian ciri-ciri dari penilaian acuan normatif ini yang paling dominan itu adalah eh ini yang nomor 3. Jadi nilai hasil dari penilaian acuan normatif itu digunakan untuk menunjukkan kedudukan peserta didik dalam komunitasnya. Jadi kalau dalam satu kelas kita akan tahu oh berapa orang siswa yang kita kategorikan sebagai siswa yang memiliki kemampuan tinggi atau kemampuan rendah. Nah, kelemahan dari penilaian acuan normatif ini adalah satu kondisi mungkin di kelas itu dia terkategori siswa yang berkemampuan rendah kayak gitu ya. Di kelas itu ketika apa? Ketika memang nilai-nilai siswanya mungkin tinggi-tinggi kayak gitu ya. Jadi mungkin akan berbeda ketika posisinya berada di kelas yang lainnya kayak gitu ya. Bisa jadi kalau di kelas A nilai 85 terkategori sedang. Sedangkan kalau di E bisa jadi nanti posisi anak 85 ini kita bisa masukkan dia sebagai anak yang berkategori kemampuan tinggi kayak gitu ya. Jadi karena dia hanya membandingkan antar siswa di dalam kelompoknya. Nah, itu kelemahannya untuk penilaian acuan normatif. Gitu. Jadi kita hanya membandingkan siswa satu ke siswa lain terhadap kemampuan yang ada di dalam kelompok. Akan berbeda dengan penilaian acuan patokan. Nama juga patokan ya. Kalau penilaian acuan patokan berarti dia berdasarkan kepada kriteria standar yang telah ditetapkan oleh satuan pendidik, kayak itu mungkin sekolah, mungkin juga MGMP, atau juga berdasarkan kepada patokannya adalah atau standarnya itu adalah dari dinas misalnya kayak gitu ya. Jadi misal kita ingin mengkategorikan siswa itu A mendapat nilai A ketika patok apa standarnya apa? Oh, lebih dari 85 baru terkategori. Nah, kayak gitu. Nanti akan berbeda dengan ketika siswa itu kita nilai dengan acuan penilaian normatif kayak gitu. Jadi 85 itu belum tentu dia dapat A di kelas itu kayak gitu. Bisa jadi 85 itu dia dapat C atau juga terkategori B kayak gitu ya. Karena kita membandingkan antara siswa satu ke siswa lainnya. Atau bisa jadi 65 itu A kayak gitu ya. Bisa jadi di patokan dia menjadi C kayak gitu ya penilaian acuan patokan. Jadi itu saja yang membedakan antara penilaian acuan patokan dan penilaian acuan normatif. Nah, kalau kita menggunakan penilaian acuan patokan, pasti nanti kalau di sekolah sekarang patokannya seperti apa? Kalau ini kan dicontohin nih, skornya seperti ini. Nilai A itu sekarang kalau di rapot di sekolah itu nggak ada A, B, C, D lagi, nggak ada ya? Langsung angka-angka saja ya? Atau ada penilaian yang lain? Nggak ada Bu, nggak ada lagi yang A itu. Dia adanya eh, apa angka sama deskripsi sudah Oh, tuntas apa belum di tujuan di apa kompetensi dasar yang mana gitu.
Oh gitu. Berarti berarti nanti uraiannya itu terbagi menjadi berapa bentuk? Berapa bentuk uraian? Baik sekali, baik, cukup, atau ada apa kayak gitu? Nggak ada. Deskripsinya juga nggak ada. Misalnya, Deskripsinya oh, nggak ada, Bu. Satu Misalnya deskripsi. dia kan nilainya eh, 90. Nah, ya, sudah sangat baik dalam sudah sangat baik dalam misalnya menyelesaikan bentuk aljabar, mhm, pengurangan bentuk aljabar, penyumlahan mhm. seperti itu. Penjabarannya hanya di bagian apa namanya tujuan pembelajarannya, Bu. Oh, berarti yang kata misalnya cukup, misalnya sudah sangat baik, kemudian sudah baik, misalnya Ya, kata-kata cukup. seperti itu. Ada itu kan ya, berarti Ada. ada tiga kategori lagi kan ya, Ah, menggolongkan anak itu ke dalam sangat baik, sudah baik, baik, atau cukup. cukup. Nah, Ya, berarti ada tiga kategori kayak gitu ya ya. kita menggolongkannya. Nah, jadi penilaian acuan patokan berarti ketika nanti skornya misalnya ini patokannya kita bagi lagi menjadi boleh 5 misalnya ketika A itu di kategori sangat baik, B, C mungkin baik, D, E bisa jadi misalkan cukup kayak gitu ya kategorinya ya. Nanti ya kalau diambil karena kan patokan baik sekali itu biasanya apa? Berapa? 90 atau 85 udah baik sekali. 95 sudah sangat baik, Bu. Baik sekali. Oh, ya baik sekali. Ya, Kalau paling rendahnya berapa baik sekali itu? 80 ya sekarang. 80 ke atas. Atau setiap sekolah Tergantung, beda-beda juga? tergantung KKM sekolah Iya, ya. Beda, Bu, heeh. tergantung Tergantung KKM. Oh KKM. iya, ya tergantung KKM lagi ya. Jadi bisa jadi berarti AB ini bisa jadi baik sekali kayak gitu ya. Kalau ini kan rentang yang apa namanya? Nah, saya tidak tahu juga nih rentang di sekolah itu kan beda-beda ya cara membuat standarnya untuk A, B, C, D, E-nya itu kan beda juga. Tapi ini mungkin nanti ini kan artikelnya udah lama ya. Nanti kita ubah aja dia menjadi baik sekali. Coba untuk membandingkan ya, apa sih bedanya antara penilaian acuan patokan dan penilaian acuan normatif. Ketika satu siswa itu, eh, apakah dengan penilaian acuan normatif dan patokan berubah nih statusnya? Apakah dia tetap baik di kedua bentuk penilaian atau dia menjadi eh, apa namanya tuh berbeda kayak gitu ya? Kita berbedanya mencolok nanti kita coba. Oke. Mungkin ada yang mau coba ini, share Excel dulu. Jadi nanti kalau untuk menentukan penilaian acuan normatif, maka dia menggunakan ini ya. Jadi sudah ada rumusnya lah ya. Sudah ada rumusnya, tapi ini terkategori dulu untuk ini. Dia membaginya menjadi karena dia normatif itu dibuat oleh guru aja kayak gitu ya. Standarnya itu dibuat oleh sekolah saja. Apa nama bukan pakai rumusnya berdasarkan kepada rata-rata dan simpangan standar deviasi. Jadi A itu ketika rata-rata ditambah 1,5 standar deviasi. B itu rentang nilainya dari rata-rata ditambah 0,5 standar deviasi dan kurang dari rata-rata ditambah 1,5 standar deviasi. Nilai C itu ketika nilainya lebih dari rata-rata dikurang 0,5 standar deviasi dan lebih dari dan kurang dari rata-rata ditambah 0,5 standar deviasi. Nilai D itu ketika eh, lebih dari rata-rata dikurang 1,5 standar deviasi dan kurang dari rata-rata ditambah 0,05 standar deviasi. Nah, ini pengambilan angka ini itu udah ini berdasarkan siapa? Biasanya ini ada juga di buku Pratiknum, misalkan kayak gitu ya. Jadi dia udah dirumuskan kayak gitu untuk acuan normatif ini. Nah, sekarang kita coba, mungkin ada yang bisa share screen, mungkin kita coba ngolah data dulu. Misalkan ini datanya. Ini datanya. Siapa yang mau coba bantu? Excel aja. Untuk bisa kita ngelihat posisi mahasiswa tersebut. Ada yang mau coba? Saya bantu share screen.
kita lihat posisi siswanya, siswanya untuk kedua penilaian. Baik itu penilaian acuan normatif maupun penilaian acuan patokan. Mau coba? Siapa? Tunggu, Bu. Siapa? Ada? Siapa? Siapa? Nggak ada. Pak Rodi. Coba saya. Ya, Kak. Saya Oke, coba udah silakan. buka. Ya. Karena saya sudah nampak. Sudah ada. Sana. Ya, sudah Pak. Berarti kita buat siswa ya Pak. Siswa 1 sampai siswa 10. Tadi datanya ada 10. Jadi kita ambillah datanya siswa 1 sampai siswa 10. Buat dulu Pak ke bawah mungkin siswa 1 sampai siswa 10. Oh, salah. Salah. Salah Epsilon ini, Bu. Nah, ini yang banyak. Kenapa Pak? Salah Excel. Oh, salah. Itu salah Excelnya. Excel. Anjing tuh. Ya, sudah nampak. Ya, udah. Oke. Gimana tadi, Bu? Ini siswa Ya, sampai 10. siswa 1, S1 sampai boleh. Siswa 1 sampai siswa 10. Ya, yang pertama nilai pilihan ganda Pak PG, berarti nilai pilihan ganda. Hmm. Skor untuk pilihan gandanya, saya diktekan ya Pak. Ada 75, Ya, 85, 90, 80, 90, 95, 90, 75, 70, 80. Oke, yang kemudian isian singkat maksudnya ya. Isian. Isian itu nilainya ada 75, ada 75, 80, 90, 80, 90, 95, 95, 80, 80, 75. Kemudian uraian. Uraian. Esai mungkin ini maksudnya ya. Oke, ada 80, 80, 95, 80, 90, 90, 90, 70, 70, 80. Oke. Sekarang kita cari rata-ratanya dulu. Rata-rata untuk skor, rata-rata ya. Ya rata-rata ya skornya ya. Di nilai siswa ya Pak ya. Berarti nilai 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 keseluruhan, nilai siswa per siswa. rata-rata
per siswa. Rata-rata per siswa. Iya, rata-rata Oh, per di siswa. sini Iya, masih di atas. Iya, benar. Di atasnya dibuat rata-rata dulu, Pak. Iya, oke. Oke. Hmm. Mau average salah aja salah. kali, Pak. Hmm. Oke, ambil 2 desimal aja kali ya, Pak, lebih ya. Oke, udah berarti tinggal cari rata-rata kelas, rata-rata ke 10, rata semuanya, rata-rata kelas sama standar deviasi kelas, rata-rata keseluruhannya. Oh, bukan Pak, rata-ratanya Ini, diambil dari nilai rata-rata, eh, ambil dari kolom rata-rata, iya. Jadi kolom rata-rata itu diambil lagi ini, nilai rata-rata kelasnya, iya. ini Bu Di ya. bawahnya mungkin dikasih, iya, benar. Ini Sama dengan average, seluruh. average, average. Iya, dari sana sampai ke bawah. Oke. Nah, itu dikasih dulu pinggirnya, Pak, dikasih keterangan rata-rata. Ya, boleh di sana. Oke, rata-rata. Kemudian standar deviasi. Iya, standar deviasi itu STDF, STDF, nggak salah namanya. PDF ini Bu STDEF, ya. iya ada ya. STDEF, STDS. STDEF. Benar nggak? Tuh, nggak kelihatan. Iya benar. Oke, ya dari semuanya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal ngambil tadi nilai A ya. Nilai A itu ketika ketika berapa tadi tuh? Nilai A itu ketika berarti di sana buat simbol A rata-rata ditambah 1,5 SD. A itu sama dengan rat- iya di sana biar tahu dulu ya Pak rata-rata oh, selesai. Rata-rata ditambah 1,5 of 1,5 standar deviasi. Iya, boleh langsung. Ya, dia lebih dari itu kayak gitu ya. Nilai B ada 2 rentang. Rentang yang pertama rata-rata ditambah 0,5 standar deviasi. Rata ditambah 0,5 standar deviasi sama udah Pak itu aja satu. Nanti buat kolom satunya lagi.
di sebelahnya, di sebelah 87. Sebelah 87 itu ya Yang di 11 ke sini. enggak iya di barisan Mana itu ya? iya itu Sama iya dengan kan tadi rentangnya dari rata-rata ditambah 1,5 standar deviasi. rata-rata Rata-rata ditambah 1,5 standar deviasi. ya, Ya, oke. Ya, 9 berapa? 94 94 7. ya. 94. Oke. Nilai C, nilai C itu rata-rata dikurang 0,5 standar deviasi. Rata-rata ditambah 0,5 standar deviasi. Oke, satunya lagi. Oh, salah, Pak. Berarti yang itu harusnya Itu tadi dikurang, Bu, dengan Pak rata-rata Rodi. Dikurang dikurang atau ya. ditambah Iya, tadi? dikurang dulu. Bener. Dikurang 0,5 dulu. Yang Bener, mana yang Pak C? Rodi. Iya, yang Yang C. C Itu ya, uh-uh, rata-rata dikurang dulu, Pak. Dikurang dulu dikurang supaya berapa? dia sama. Udah betul itu dikurang, Dikurang. Bu. Udah Bu, udah kurang Oh, udah benar tadi. 0,5. Oh, ya udah, Yang oke. di atas yang ditambah tadi tuh, yang 87. Yang mana? Ini tambah ini ya. Benar-benar itu enggak? Benar enggak, Bu? Beda ya? Benar-benar. Coba cek dulu nanti C yang di sebelahnya lagi. C itu harus 87 di sana. Iya, yang itu baru rata-rata ditambah 0,5 standar deviasi. Tambah Ditambah 0,5 standar deviasi. C ya? C. Oke, Ya, 87 ya? 87. Ya. Oke. D, D itu berarti rata-rata dikurang 1,5 standar deviasi. 5 kali standar deviasi. Dan yang satunya lagi, rata-rata dikurang 0,5 standar deviasi. Sekarang berapa itu? Rata-rata oh, sama 0,5. 0,5 0,5 ya. standar ya, Bagus tuh, bagus. 0,5 Nah, standar deviasi. ya. Oke, 79 ya. E-nya adalah rata-rata dikurang 1,5 standar deviasi. Kurang juga ya. 1,5. Iya, 1,5 standar deviasi. Oke. Oke, sekarang tinggal kita ngambil if-nya lagi. Bisa nggak, Pak Rodi? If Gimana? A, Coba ingat if nggak? Untuk nentuin ke atas enggak ini. kriteria penilaian supaya dapat ABC-nya. Coba saya kopikan dulu ya. Oke. Coba dibaca aja Bu. Nggak bisa jadi buka. Saya nggak bisa buka Disebutkan apa? saja. Nanti nggak bisa bukanya apa? Karena saya ini udah sih apa saya screen gitu kan. Oh gitu ya. Iya. Ada yang bisa nggak buat if-nya? If E4 itu nggak kebaca saya kolomnya kolom berapa itu? H ya. Pasti dia beda kan? D, D. Bentar Pak. Ada yang ingat nggak buat if? Panjang sekali Pak Rabi. Kalau nggak ini aja saya tutup aja dulu. Itu syaratnya Oke. saya copy kan. Tapi nanti kita kondisikan lagi ya, tergantung ke kolomnya ya. Ini kan masih kolom yang berbeda kayak gitu. Nanti kita coba cek dulu yang saya kirim.
if F3 kurang dari $F $14 $14 F Tiga. 14 F3. F14 Berarti apa? F3 ganti H4 gitu ya? min min dia ini kayaknya langsung masukin rumus nih kayaknya ya yang saya kopikan ini F14 Plus kurang F14 3/2. ya kan Plus rata-rata kurang kurang ini. 3/2 itu kan 1,5 SD. Jadi dia Oh langsung iya, udah masukin rumus. rumus. Langsung masukin rumus yang tadi itu yang kita kerjain 0,5 kayak gitu kan. Iya. Coba cek satu lagi. Ada nggak yang lain ya? Pakai rumus yang lain. Tahu. Satu lagi dia pakai apa nih? Tuh. Hmm. Coba di sini. Ada nggak yang bisa? Misalnya ini. Coba cek ini. Ini bisa nggak? Oke. Coba lihat ini parodi. Ada lagi satu lagi saya kirim. Bisa nggak dipakai yang itu ya? Kalau yang tadi yang pertama itu terlalu apa ya? Dia memasukkan rumus kayaknya di Excel-nya, di if-nya. Kita ada grup nama grupnya apa kemana? Ini ya. Enggak. Hmm. Hmm. Nah ini, mungkin ada yang coba bisa cek. Saya ada masukin ke. Wah, kualitas H4 ini ya. rame ya. Salah kirim. Ini nama grupnya ya. Bisa nggak, Kak Radi? Yang Ini itu bisa nggak, kolom Kak ini Radi? maksud ini kemana ini maksudnya? Mungkin dia di If sini H juga ada. H4, H, Kak. jadi H-nya itu H21 ya. Oh, itu udah ditukar ya jadi H4 ya? Ya, Ya, itu adalah skor. 20. Dia ngambil skor Eh, tinggi ya. Iya. Berarti itu adalah E, em, E4 itu berarti nilai siswa yang pertama ya? Benar. Berarti itu adalah H4 kalau di Parodi ya? ya, Betul. Oke. H19.
tiga, empat, izin pakai tiga, Oke. tiga. Oke, itu dan C ini Gimana? kan. Dapat nggak? C Ini ya, Pak? iya, C nah ada. nilainya Kak berapa itu? Nah, 7 berapa rata-ratanya? 76. Coba cek ya, manual aja dulu. cek manualnya 90. Dia 76. maksudnya Harusnya di D, harusnya lebih. Harusnya 76. D, Pak Rodi. Di D. Harusnya D. Tadi kayaknya eh kotak yang sebelahnya nggak masuk. nah, yang Ada yang mana? kurang kali itu. Kotak yang sebelahnya Eh nggak nyambung kan? Yang di B, C, D kan ada kotak di sebelahnya tuh nggak nyambung ke oh, rumusnya. gimana jadi ini ya rumusnya? Dia Entah, ngambilnya Oh, batas atas nggak kayaknya dia harus nyambung. ini. Rumus batas iya, atas yang mana? aja Pak Rodi diambilnya. Jadi Gimana? eh, H, A4, H berapa jadi? Di bawahnya berarti H21, ada satu. 21, isi 20. Dua satu, 15. Nah, tinggi deh, Itu malah adalah tambah H tinggi. B, H20. Oh, harusnya gini, Pak Rodi. Kayaknya yang ada ya, yang keliru. Dia ngambilnya di H, bukan H21. H20 harusnya Pak Rodi. 20, Kan ngambilnya, iya, 20. H20 kayaknya deh. H20, 19, kemudian, iya, 14, H20. 11. Hmm, Coba C, Bentar. C, H20. 4 kurang dari H20. Hmm, Dulu kan dimulai dari dulu berarti ya. M5, 4 kurang dari 19. 22, Oh, ya, ini 19. E, 21, kemudian 19, 20, 19. Berarti itu ya 19, di setiap E-nya di runtun dari bawah ya 17, Kak Radi. Nah, ya, 19. Ya, ya, mulai dari 16. D22. Oke, Apa itu? sangat. Mulai dari berapa? Aduh, S saya kurang lihat. 19. Hmm, Nah ya, kolom H ya. HI berarti ya, kolomnya kolom HI ya. Nilainya itu adalah di kolom HI.
Plus H+1. D22, kemudian L21, berarti HI. Ya harusnya Kemudian yang D siswa satu ini D-nya, D harusnya yang pertama itu berarti H22, bukan H19, H22 Pak. ya H22, 22 H22, if, H4 if berapa tadi? H, H4 benar. Kemudian di sini 2 I lagi Pak. Dia kan ambil batas atas. I, I19. is yang mana Bu? Masih yang pertama Yang tadi tadi enggak, oh kalau yang yang pertama D udah ya, yang masuk kolom ya if lagi, if yang kedua. Berarti itu uh, adalah I. I ya I berapa itu? I yang paling atas. I, I19. I19 ya. I19, dia jadi D, if H, bener, H4, S. Ini I juga. I, I18. I18, C. Iya. Kemudian if lagi ini jadi dolar H-nya di antara dolar itu adalah I. I tapi I juga I17. Iya, I17 ya. I17 kayaknya deh. Benar nggak? Coba dulu. pada iya D Hmm? D. Oke. benar Benar. Coba tarik ke bawah. sudah Oh, udah ditarik ke bawah. iya Oh, ya udah. Oke. Oke, kita cek dulu. Coba cek manual. Benar nggak rumus kita? B3 kali ya. B3 kali CB, CB, CD. Oh ya, ada benar, Pak. Masih ya. B-nya berapa 2, 3, 4 di sini Dah, B-nya berarti 4 itu oke. Nah, itu kalau nilainya ya untuk penilaian acuan normatif ya. Maksudnya antar mereka kayak gitu ya. Jadi nilainya 80 berapa itu? 78 aja nilainya D ya. Kalau melihat kemampuan antar kelompoknya. Ini sheet 1. Coba ambil sheet 2, Pak Rodi. Ini tadi PAN, PAN. Di sheetnya coba dikasih namanya PAN, PAN. Itu sheet 2-nya udah buka, Pak Rodi? Oke, pindahin aja yang di copy paste berarti ya, siswa sampai rata-rata. Bisa nggak? Rata-ratanya bisa ikut nggak ya? Bisa ya? Ya, sampai rata-rata, sampai S5. S10 kurang satu kayaknya. Nah, ini kondisi kalau dia adalah penilaian acuan patokan. Tapi kita harus membuat standar kriteria standarnya dulu. Mau kriteria standarnya seperti apa? Nilai A itu berapa dari berapa kayak gitu. Standar standar yang ditetapkan oleh institusi atau ditetapkan oleh sekolah atau ditetapkan oleh apa kayak gitu ya.
Atau kita buat aja seperti yang ada di artikel itu ya. Ditetapkan bahwa kalau nilai apa tadi itu? Berarti kita buat nilainya ini parodi. Nilai A itu antara berapa tadi? A itu lebih dari 80. Dari sini. A itu lebih dari 80. Ya. Mungkin buat aja di situ dulu. 80. B itu oke. Berapa itu? 70 sampai berapa tadi ya? Sampai 80. Tapi dibuat di kolom satunya lagi kali. Oh, nggak apa-apa. Kita kan memindahin ke sampingnya tadi itunya ya. Mana cara? Buat dua kolom aja Pak Rodi kayak yang kita dibuat di penilaian acuan normatif tadi. Ya, Berarti itu ya satunya berapa? berarti 70, 70 80. 70 Di 40. sam mm, mm. 80 kemudian 55 70, 55 70 berarti 40 55. Iya, itu 40. Oke. Nah, sekarang tinggal nggak ada yang diubah ya kayaknya. Tinggal copy paste aja kayaknya. Kan sama sama nggak urutan urutan tempatnya Pak Rodi sama yang penilaian acuan normatif tadi. Cuman beda angkanya aja. Urutannya kalau beda berarti kita ubah Urutannya lagi. HI kalau 1, 2, tadi HI ini 3. HI juga kan. 1, 2, Dimulai dari berapa? 3, 1. Oke. Ya, tinggal di copy paste aja ke penilaian acuan. A, B, C, D. A. Berarti udah diteruskan. A, kenapa A ya? Oh, Sisi. 7. Eh, oh, di situnya di H. Oh, hanya angka aja yang A-nya Pak Rodi. Jangan lebih dari. Tadi kan ada tulisan lebih darinya. Nilai acuan kotak. Yang mana? Yang ini Pak, yang di kolom H 15 itu 80 saja. Nggak ada tanda lebih dari. Enggak, maksud saya di Oh, kolom ini. bawahnya. Ah iya, oke. Biar kebacanya angka ya. Benar. Berarti itu adalah if H, benar, H3, kemudian dolar, Turun bawah. Ini turun bawah. H20 ya Oke. kalau tadi ya. Di, di 16 itu di 16 kok. Yang ini di Yang 15. Oh yang iya, mana? mungkin bisa. Yang Yang ini. PA ini bukan Pak yang di bawah ini loh, yang kriteria ABCDE-nya. Mau Hmm. disamain dengan sebelah tadi kan tempatnya? Enggak. Iya, Iya, biar iya. langsung Ini pakai 15 ya. rumusnya Itu di ya. 15, yang ini di Oh, ini 16. 16. Oh iya, turun satu. Iya, Nah, Oke. ini. Masih salah ya. Harusnya lebih dari 80 yang 7. Ah,
Oke, baru udah bener. B, B ya. Iya, jadi Padahal, tinggal di udah bener itu tapi Pak. dia B. Tinggal Oh gitu. iya, B ya. karena Member B. itu bedanya, itu yang membedakan ya Pak. Jadi Oh kalau iya. dia pakai standar, kalau dia pakai standar berarti nilainya berdasarkan standar kayak gitu ya. Dia berada Ya. di posisi mana? Nah, jadi kita bisa lihat nih, sedangkan di antar kelompoknya, antar antar siswa, jadi kita bisa ngelihat siapa saja sih anak ini yang terkategori baik lah atau yang memiliki kemampuan di atas rata-rata di kelas itu kayak gitu. Kalau dia berdasarkan penilaian acuan normatif. Tapi tidak adil kan ya kalau semuanya menggunakan penilaian acuan normatif. Kenapa? Karena bisa jadi kelas lain yang nilainya rendah-rendah bisa jadi dia dapat A kayak gitu kan. Sedangkan kelas yang tinggi-tinggi tadi, anaknya tinggi-tinggi, itu bisa dapat kayak tadi kan. Coba kita cek di penilaian acuan normatif. Nah, misalkan 78 rata-ratanya, tapi dia dapat D di penilaian acuan normatif. Kalau di penilaian acuan patokan, dia dapat dapat B nilainya. Kayak gitu ya. Jadi ketika kita ingin melihat kemampuan siswa yang ada di kelompoknya atau komunitasnya, boleh kita gunakan penilaian acuan normatif. Jadi untuk melihat kedudukan siswa di dalam kelompoknya. Kayak, oh di kelompok ini siapa saja yang memiliki kemampuan tinggi kayak gitu ya. Atau mana sih anak yang paling lemah nih di kelas ini. Kayak gitu. Jadi kita bisa tahu. Tapi kalau untuk memberi keputusan itu lebih baik ke penilaian acuan patokan karena dia berdasarkan kepada kriteria atau standar yang sudah disepakati oleh institusi atau oleh sekolah kayak gitulah ya atau juga dari dinas kayak gitu. Jadi dia punya apa sih namanya? Keseragaman. Di kelas manapun posisinya akan sama kayak gitu. Ketika dapat nilai 75 ya, kalau dapat 75 apa 75? Kalau 75 ya B kayak gitu ya, dimanapun dia berada kayak gitu. Tapi kalau ngelihat mana anak yang memiliki kemampuan tinggi di kelompoknya, bolehlah pakai penilaian acuan normatif tadi. Karena yang kita lihat itu adalah berdasarkan kepada rata-rata dari kelas. Kayak gitu. Nah, itu yang membedakan apa fungsi dari penilaian acuan normatif dan penilaian acuan patokan. Kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan ini mau dikategorikan ke dalam tiga, berarti dikonversi ulang kayak gitu ya. Jadi baik, baik, misalnya apa tadi? Baik sekali, baik dan cukup. Mungkin kalau baik sekali itu adalah ketika dapat A, yang dapat A itu bisa dikategorikan baik sekali. Mungkin B, C dikategorikan baik, berarti D, E itu dikategorikan cukup. Atau sebaliknya. A, B, C, D, E jadi cukup. A baik sekali, B baik, C, D, E menjadi cukup. Nah, kayak gitu. Jadi bisa diambil ke sana untuk melihat. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan. Perannya dari setiap penilaian acuan normatif dan penilaian acuan patokan. Yang paling sering dipakai adalah penilaian acuan patokan pastinya. Kayak gitu ya. Jadi misalnya hmm, kayak misalkan, oh kemarin ada pertanyaan, bagaimana caranya mengubah anak yang di kelas itu nilainya 30 misalkan. Terendahnya adalah 30, tertingginya adalah 90. Bagaimana mengubah agar anak 30 ini menjadi tuntas? Artinya minimal 78 lah nilainya, jadi sesuai KKM. Itu gimana cara mengubahnya? Dan tidak merugikan teman yang lain misalkan kayak gitu ya. Misalnya kalau mau ada nggak biasa nggak biasanya Bapak Ibu guru ada yang menggunakan seperti itu ya nilai aslinya jadi ada nilai asli gitu ya kalau mau lihat nilai asli nilai kamu tuh 25 gitu ya tapi di rapot ditulis 78 misalnya kayak gitu kan ya jadi oh tuntas karena kalau tidak tuntas katanya tidak naik benar nggak ya seperti itu benar ya Benar, benar. Gi- gimana caranya Jadi, biasanya diapain Pak em, ya sebenarnya itu itu yang memang problem itu yang guru paling berat biasanya setiap setiap ngerjain itu ya memberi nilai selalu itu. seperti itu ya Iya, biasanya apa ya kasih tugas tambahan
Tapi kalau Iya, tekniknya benar. nggak paham. Cuma biasa seperti itu Iya, kasih tugas tambahan. iya. Jadi jangan lupa tetap dikasih beban lebih kayak gitu ya. Karena Iya, kita punya tanggung jawab terhadap Tuhan untuk mempertanggungjawabkan iya, keputusan yang kita buat ya. Di sisi lain kita sebagai pendidik kan punya tanggung jawab terhadap Tuhan nih. Kenapa kamu bisa naikin? Ya, ya karena dia sudah dikasih tugas tambahan, mungkin ngerjain latihan yang lebih kayak gitu kan ya dibandingkan sama temennya yang tadi kayak gitu kan ya. Jadi tetap ada pertanggungjawaban itu yang harus kita pertahankan ya. Walaupun nantinya entah bagaimana caranya mengubah nilai 30 jadi 78 ini seperti apa caranya kayak gitu ya. Jadi jangan sampai nanti 9 misalnya 30 kalau harus jadi 78 berarti ditambah berapa? Ditambah 48 ya. Kalau seluruhnya ditambah 48 maka nilai 90 tadi lah udah 100 berapa dia dapat nilainya 138 nilainya nggak mungkin di rapot dikasih nilai 100 ini anak kayak gitu kan ya. Harus tetap nih nilainya tetap 90 juga mau dimasukin. Nah, sedangkan anak tadi yang nilai 30 ditulis 78 di rapot kayak gitu kan ya. Nah, itu bagaimana caranya Em, bisa dengan cara kalau pertanggungjawabannya itu bisa dengan cara apa namanya tadi itu eh, nilai afektifnya dinaikin misalkan kayak gitu ya oh dia sopan rajin prosesnya ada misalkan kayak gitu ya maka persentase nilai afektifnya ditambah misalkan kayak gitu ya jadi adalah pertanggungjawaban yang bisa kita berikan nantinya kalau ditanya sama Tuhan misalkan nanti ya peradilannya nanti kayak gitu ya jadi itu juga harus menjadi pemikiran buat kita gitu. Jadi jangan naik-naik ya udahlah dinaikin lah semuanya kayak gitu ya. Dah ada yang merasa tidak ini nanti tidak adil kayak yang 90. Tapi kalau kita kasih tugas tambahan dengan penuh alasan dan sebagainya, oh ada proses, dia rajin, semua tugas masuk kayak gitu ya, ngerjain latihan, nah bisa lah tambahinnya seperti itu ya. Jadi itu. Oke, jadi inilah gunanya antara penilaian acuan normatif dan penilaian acuan patokan. Untuk apa? Untuk membedakan kondisinya di sana. Mungkin itu. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Saya persilakan. kalau menurut saya memang apa namanya pemberi nilai ini jadi problematik setiap kami itu mau kasih nilai, gitu kan? Nah, jadi memang kadang-kadang untuk matematika ini kan selalu menjadi sorotan gitu dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain. Kadang kalau saya lihat, kalau saya kan karena matematika kan kadang ngasihnya itu jadi kepikiran. Takutnya kalau terlalu tinggi kan nanti kelanjutannya biasanya ke SMA kan. Nah, itu kan banyak sering terjadi. Oh, nilainya rapotnya tinggi 90 siapa guru matematika? Nah, karena apa nggak sesuai gitu kan. Nggak sesuai. Kadang-kadang seperti itu kan. Nah, kita itulah jadi masalahnya. Ini dibandingkan dengan mapel lain misalnya, kadang kan nggak terlalu ini. Kadang-kadang saya lihat guru-guru ada beberapa lah mapel seperti apa yang olahraga misalnya kan yang nggak sains lah. Itu kadang banyak ngasih nilai itu pukul rata gitu kan. Itu 80, 85, 80, 85. Kadang kalau matematika dibuat seperti itu juga agak aneh jadinya kalau kita guru matematika ini. Terus juga yang saya alami gitu kan dalam pemberi nilai itu kan kadang rentang antara siswa yang kemampuan tinggi dan rendah itu kadang jauh sekali gitu kan. Misalnya misalnya nilai tertinggi yang kemampuan tinggi itu 80 misalnya, yang rendahnya 20 gitu. Hasil itu problem waktu mau kita mendongkrak itu ya jadi kepikiran sekali gitu kan. Misalnya 20 mau dijadikan 60 saja tambah 40. Ketika yang 80 jadi tambah 10 udah 120. Jadi kalau kita ngasih nilai apa namanya terlalu tinggi jadi beban pikiran juga kita guru-guru matematika ini. Apa Iya, namanya benar. terlalu tinggi tuh nggak enak dilihatnya kalau dia sesuai kadang nggak apa-apa itu Iya, kan nggak kadang kan apa-apa. nggak sesuai ya gitu Iya, tadi juga biasanya yang 20 dongkrak lah menjadi 75 aja misalnya
itu kadang-kadang nggak sesuai, nggak sama sekali sesuai, Hmm, tapi ya mau gimana lagi gitu kan. iya. Jadi beban pikiran, tapi kalau kita sudah Mm-mm. kasih, udah dimasukin rapot, ya sudah lah gitu. Mudah-mudahan ke Iya, depannya anak-anak ini lebih baik gitu kan. Doa kita akan lebih iya. baik, eh, lebih mampu gitu belajar matematika, terutama kalau ke masih Iya, SMP nggak apa-apa. Kalau udah ke SMA gitu kan, nah, khawatir nanti ke guru yang di SMA itu mempertanyakan gitu kan. Itu kan sering juga terjadi, guru SMA aku anak ini tinggi sekali nilai rapot. Sementara pas diuji nggak terlalu gitu, nggak sesuai. Nah, repot juga kita. iya. Salah satu lagi solusinya yang bisa kita pakai itu membuat interval saja, Pak. Jadi misalkan nilai terendah tadi, misalnya nih, kita harus mengubah nilai terendah menjadi 78. Berarti kita buat interval. Jadi untuk anak yang dari sini ke sini, misalnya dari nilai berapa? 30 sampai 50. Jadi buat dulu buat batas atas, batas bawah, pakai rank, nilai tertinggi, nilai terendah, pakai daftar distribusi. Nah, tapi intervalnya tuh, interval nilainya sudah kita tetapkan. Jadi misalnya kita udah tetapkan nilai 78 sampai berapa? Misalnya 78, dia dapat nilai 78 ketika interval nilainya dari berapa ke berapa, 30 sampai 40 misalnya kayak gitu. Dia tetap di 78 atau sampai 55 tetap 78 gitu, atau 7 berapa lah yang mau kayak gitu. Jadi jangan sampai benar-benar mencolok ya, yang nilai 90 tuh mau didongkrak jadi berapa kayak gitu juga nggak mungkin kayak gitu kan ya. Begitu juga misalkan kayak nilai 60 itu nggak mungkin juga dia berubah jadi nilai 90 kayak gitu kan ya. Jadi minimal dia 80-an kan kalau nilainya 60 kayak gitu ya. Jadi itu juga dipertimbangkan. Oke. Nah, itu ya untuk materi kita hari ini. Ada yang ditanyain nggak sampai di sini? Udah bisa dipahami lah ya. Terima kasih ya Pak Rodi udah ini Oh, mungkin ya, nanti bisa ya di-share cukup. ke teman-temannya hasil pengolahan Ya, ini untuk bisa dipelajari. Oke. Eh, sudah. Minggu depan itu Besok kita share. akan ya bisa baik. Mungkin hari ini cuma itu saja ya, penilaian acuan normatif dan penilaian acuan patokan. Minggu depan kita akan mempelajari tentang taksonomi Solo. Mungkin Bapak Ibu silakan mencari sumber dulu tentang taksonomi Solo. Itu ada berapa level kayak gitu ya. Kemudian dicoba untuk membuat soal untuk taksonomi Solo ini supaya kita bisa membedakan dengan taksonomi belum kayak gitu ya. Biasanya di kurikulum Merdeka kan sudah diarahkan nggak salah ya, taksonomi Solo kayak gitu ya. Jadi nanti kita bisa lihat nih irisannya mana sih antara taksonomi belum dengan taksonomi Solo. Nanti kita juga bisa lihat sejarah seperti apa taksonomi Solo itu. Oke. Itu ya untuk materi kita minggu depan tentang taksonomi Solo. Oke. Mungkin hari ini cukup. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya akhiri saja. Ada yang ditanyakan nggak, Bapak Ibu? Cukup. Cukup Oke. ya, oke. Ya, baik. Nah, berarti eh, kenapa Bu Lina gimana? Ada yang ingin disampaikan Bu Lina? Bu Lina yang mana? Oke. Oh iya, Bu Bu Lina Lina S. Simbolon. Bernama Yanti lupa, saya ada dua Bu Lina ternyata. Iya, baik. Oke, terima kasih ya Iya, em, Bu. untuk Sama-sama. partisipasinya di hari Sama ini. Bu. Mohon maaf jika ada salah dan hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Foto dulu, Bu. Kita foto dulu. Oh iya. Bu Siska, mohon maaf ya, belum dibaca proposalnya ya. Nanti segeralah di akhir minggu ini saya kirim. Kelupaan saya kemarin. Oh Pas iya, Bu. ngecek email, oh iya punya Bu Siska belum dibaca. Oke, kita foto dulu ya. Oke, posisi siap, hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Sekali lagi ya, boleh berpusing. Satu, dua, tiga. Oh iya, Bu. Saya mau nanya dikit tentang besok itu Mm-mm.
Saya hostnya kan itu host Zoom-nya saja kan, bukan host MC-nya gitu. Iya bukan, iya bukan. Host Zoom-nya saja Pak. Host Host Zoom saya, kayak gitu. saya Iya, maksudnya deg-degan. jangan sampai minta tolong Pak Rodi jangan Moderator sampai juga, Pak Oh iya Rodi. moderator langsung aduh, deg-degan. jangan minta Kayaknya tolong Pak mau Rodi. persiapan Oh, dulu siap. kata Pak Rodi. Jangan sampai ini apa namanya Heeh. apa saya ngasih tahu supaya nggak terlambat buka Zoom maksud saya begitu. Oh iya. Nanti Ya. narasumbernya udah nunggu nggak taunya Pak Rodinya masih ada kegiatan. Makanya saya Oh iya. memastikan. Oh iya, Ya. saya sekalian lupa ini mau bahas tentang ujian kompre ya. Nah, ujian kompre itu kan harus datang ya. Nah, kalau kalau misal rencananya kapan ke kampus untuk sekalian ujian kompre? Atau mau bareng aja sama semester 2? Semester 2 juga akan mengadakan ujian kompre. Itu bukannya semester depan ya, Bu ya? Enggak, harus di akhir semester 3 sebelum seminar Oh, proposal. Jadi oh sebelum seminar sebelum proposal, sebelum sebelum seminar proposal Belum itu proposal. harus kompre dulu. Hmm. ujiannya tuh seperti apa sih, Bu? Ujian tertulis, ujiannya tertulis. Jadi Materi dia gitu ya, Bu ya? apa? Materi gitu ya, Bu? Iya materi. Jadi materi. Jadi dia tuh ujiannya itu open access, tetapi tidak boleh chatting. Jadi tidak boleh diskusi, tidak boleh kayak gitu. Itu Jadi sebelum seminar proposal ya, Bu? ya benar sebelum seminar proposal itu harus ada Jadi nilai kalau kompre dulu. misalnya kami kan eh, agak dipercepatkan kompre biar seminar proposal agak plong kita kawan-kawan gimana. Duluan Iya, kompres saja. Minggu depan, hmm. mau minggu depan. Cair sertifikasi belum? Ya Allah, kalau belum, Bu Siska, Lang- Kepala Langsung rasa akhir mau ini pecah. bulan. kita, kita seminar Kalau proposal. Kalau Awal. mau kalau mau misalkan berbarengan datangnya berbarengan seminar proposal juga nggak apa-apa. Misalnya berapa hari, misalnya besok jadwal seminar Sebelum. proposal, hari ini Hmm. kompre dulu begitu nggak apa-apa. Yang penting udah ujian aja begitu. Oh gitu. Oh ya, Nanti duluan Boleh ini juga aja seperti kompre itu. dulu. Yang Beberapa penting hari ujian aja sebelum lah. dulu. Gitu. Nanti. Ya, Beberapa aku hari jadi ikut dia juga sebelum. ya. itu ujiannya itu tertulis kayak gitu ya. Misalnya kalau Pak Hari biasanya nggak ngasih soal struktur aljabar sama apalah lupa saya biasanya Pak Hari ada biasanya 2 3 soal lupa saya biasanya Pak Hari itu struktur aljabar sama apa dia pengambilnya begitu ada apa sih Pak Hari ngajar struktur aljabar sama apa Matematika kompleks ada diskret. kompleks Matematika Matematika diskrit, Matematika Bu. diskrit, Bu. diskrit, Sekarang Aljabar Matematika abstrak diskrit. ya. valid, jabar aljabar abstrak, Teori abstrak. berarti bilangan apa dulu? berarti itu tuh aljabar abstrak sama teori matematika bilangan. diskrit Semua. enggak cuma Oh 2 enggak. itu biasanya Pak Hari. Saya lupa takutnya apa. Misalnya kalau Prof. Agus, misalkan geometri atau pembelajaran matematika kayak gitu. Nah, kalau saya biasanya di kalau Prof. Agus itu matematika sekolah atau geometri kayak gitu kan ya. Nah, kalau saya biasanya di pembelajaran matematika. Nah, kalau Bu Hanifah, nah saya nggak tahu. Biasanya Bu Hanifah sering berubah kayak gitu ya. Kadang-kadang dia di teori bilangan, kadang-kadang di pengembangan perangkat atau psikologi kognitif kayak gitu ya. Jadi nanti di sana. Nah, itu soalnya satu satu mata uji itu cuma disediakan waktu 20 menit. Jadi satu mata uji itu 20 menit. 20 menit kerjakan kumpul. Kasih soal baru lagi. 20 menit kerjakan kumpul. 20 menit kerjakan kumpul. Jadi sekitar 2 sampai 3 jam untuk melaksanakan kompre itu kayak gitu. Jadi dia secara tertulis nanti temu di itu. Nah, jadi seperti itu gambarannya. Kalau menurut saya janganlah digabung dengan proposal kawan-kawan. Ibu, mungkin kami rapat dulu, Tapi Bu, bersama Iya, teman-teman. kami Nanti kami diskusi Ya, dulu. sampaikan ke Ibu sekalian untuk Ya, seminar proposalnya. ya untuk seminar proposal Ibu juga. lama Diskusi. Ibu, Ya, ini nanti juga saya mau bertanya, Bu, kalau untuk seminar iya. proposal itu tuh alurnya tuh seperti apa ya, Bu? Apakah harus membuat undangan seperti itu, Bu? Oh iya, enggak.
itu semuanya staff yang buat. Jadi alurnya seperti ini. Mungkin karena dulu persen di awal sekali itu udah saya jelasin SOP ya, tapi udah 1 tahun, satu tahun Udah setengah lupa. yang lalu, jadi udah lupa ya gitu kan ya di awal ya. Jadi nanti setelah di ACC sama PU dan PP, jadi lembar pengesahannya beserta proposalnya dikirim ke Mbak Roro. Nanti Mbak Roro yang akan apa namanya bertanya ke saya untuk penentuan jadwalnya. Nanti saya yang akan mengkonfirmasi ke dosen-dosen. Bapak Ibu bisanya kapan? Ini anaknya akan jadwalnya kapan? Nanti tinggal diserahkan lagi jadwalnya ke mahasiswa. Nanti mahasiswa tinggal mendistribusikan apa namanya eh, undangan itu ke dosen pengujinya. Nah, seperti itu. Nah, itu biasanya harus diserahkan 3 hari. 3 hari sebelum pelaksanaan ujian atau sebelum pelaksanaan seminar proposal. Jadi, yang eh, biasanya itu diminta draft cetaknya yang 3 hari ya. 3 hari sebelum itu adalah draft cetaknya. Jadi bukan dalam bentuk soft file kayak gitu. Tapi misalkan hari ini udah saya kirimkan soft file, nanti dikirim aja ke fotokopian yang ada di dekat kampus, nanti bisa dibantu sama Mbak Roro untuk mendistribusikan ke dosen-dosen. Kalau si Raymond misalnya siapalah namanya yang tukang fotokopiannya udah menyerahkan ke prodi, nanti Mbak Roro bisa bantu untuk mendistribusikan ke dosen-dosen dan memberitahu dosen-dosen seperti itu. Jadi misalkan nanti kan kan itu kan jadwalnya itu kan pasti keluarnya misalnya seminggu sebelum kayak gitu ya, seminggu sebelum ujian biasanya udah keluar undangannya. Misalnya minggu depan hari ini mungkin udah misalnya Jumat minggu depan nih. Nah, biasanya hari Jumat ini udah dapat undangan dari Mbak Roro. Udah ini dapat jadwal hari Jumat minggu depan misalnya kayak gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mendistribusikannya 3 hari sebelum 3 hari sebelum pelaksanaan ujian itu. Ah, seperti itu. Musola. Oke, ya. Oke. Itu mungkin seperti itu aja. Nanti ujiannya tuh paling sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Satu mahasiswa. Kayak gitu. Nah, nanti tolong aja didiskusikan kayak gitu ya. Tentang seminar proposal ini, tentang ujian komplek, kayak gitu ya. Kemudian PR-nya juga TOEFL, tes TOEFL. Nah, Kalau tes itu Bu, TOEFL kan masih Stop. lama ya, masih bisa semester depan kayak gitu ya. Jadi Hmm, tapi diperkirakan saja. Misal semester depan itu kita akan semester depan berarti semester depan itu sebelum bulan Agustus ya harus ujian ya. Paling kan akan wisuda September. Berarti semester depan itu sebelum Agustus berarti akhir. Nah, biasanya pendaftaran wisuda Agustus September. Nah, berarti sekitar bulan Juli itu sudah harus beres semua. Juli itu udah harus beres semua, udah seminar sudah seminar hasil dan udah sidang tesis kayak gitu ya, supaya bisa daftar wisuda di September kayak gitu. Nah, berarti kalau Juli itu adalah sidang, Juli itu adalah sidang, berarti tolong dipersiapkan ininya, TOEFL-nya. TOEFL-nya itu bisa ikut periode, ya, biasanya akan muncul nih, kayak bulan-bulan ini ya, bulan April, kayak sekarang kan. Nah, sekarang kan udah ada pemberitahuan tuh, tes TOEFL, kayak gitu, bisa ikut, kayak gitu. Berarti kalau, oh, kok September? Salah saya, Mbak. Harusnya bulan apa? Desember ya? kami ini Desember, Bu. Iya, Desember, Desember, salah Bu. saya. Nggak kekejar kalau di Desember. Iya, September kayaknya nggak Desember. terkejar. Oh iya, Desember salah. Juli baru Desember. masuk anak-anak, Bu. Oh iya, Kami Desember planning berarti penelitian wi- semester depan. Oh iya, Desember berarti wisuda di April. Kalau wisuda di April, sidangnya itu haruslah Desember ya supaya tidak bayar kan? Karena Januari bisa. Nggak bisa lagi ya, Desember ya. Karena Januari awal 25-an Januari itu udah kuliah. Berarti akhir Desember. Nah, harus diingat itu bulan Desember. Bulan Desember ini banyak sekali kalender merah ya. Kalender merahnya itu banyak. Kemudian
biasanya dosen-dosen itu adalah waktunya cuti tahunan kayak gitu ya. Jadi biasanya akhir tahun itu. Jadi mungkin paling lama itu adalah minggu kedua Desember itu udah pada sidang semua. Paling lama minggu kedua Desember itu udah pada sidang semua. Berarti Desember mundur lagi November. Berarti November itu sudah harus ancang-ancang seminar hasil kayak gitu ya, November. Oke. Terus ke bawahnya eh, Oktober, September. Nah, itu tolong, itu udah mulailah bimbingan-bimbingan. Pokoknya penelitian udah beres lah. Juli, Agustus itu penelitian udah beres. September, Oktober bimbingan bab 4 kayak gitu ya. November itu sudah bisa seminar hasil. Desember itu sudah bisa sidang tesis. Nah, itu gambarannya. Ya, dia harus lebih cepet-cepet sedikit kayak gitu untuk eh, pembuatannya. Kan rancangannya kan penelitian di Juli semua kan ya, rata-rata ya. Iya, Bu. Iya, Iya, Bu. Juli. Masuk Oke. Awal sekali. masuk. Iya, Juli berarti Juli mungkin paling lama 3-4 minggu lah ya sampai Agustus minggu ketiga, September, Oktober tuh udah harus beres nulisnya. Berarti Oktober itu udah mulai seminar hasil. Oktober, November, kayak gitu ya seminar hasil. Kalau bisa November awal kayak gitu ya. Atau November minggu kedua paling lama lah bisa seminar hasil. Supaya nanti di akhir Desember, di awal Desember, atau di akhir minggu Desember itu udah pada sidang kayak gitu. Ya, karena biasanya ya itulah. eh, karena kan cuti itu hak dosen ya. Jadi kita nggak enak juga kalau misalkan eh, apa namanya mengganggu juga haknya kan itu haknya ya biasanya kan ada yang umroh biasanya cuti tahunan itu ya mungkin ada yang mau pergi mengunjungi saudara sampai berapa hari karena ngabisin 10 hari jatah cuti tahunan itu kayak gitu ya ada yang ngambil 8 harian kayak gitu kan karena kita tidak ada libur kayak di sekolah kan kalau di sekolah kan ada libur sekolah sampai 2 minggu nah kita nggak ada ngambilnya tuh jatahnya di jatah tahunan itulah 10 hari cuti tahunan. Itu pun kalau tidak dicicil ya cutinya, kalau udah dicicil di bulan-bulan sebelumnya, berarti tinggal bersisa antara 6 harian biasanya. Jadi eh, paling sering itu di minggu tanggal 20-an sampai awal Januari itu biasanya daripada banyak yang kabur nih dosen ya. Banyak kemana begitu ya. Oke. Nah, itu gambarannya ya untuk persiapan saja maksud saya. Jadi nanti tinggal didiskusikan lagi untuk jadwal kompre sama kesepakatan. Kalau bisa kan bersama-sama ya untuk seminar proposalnya ya, untuk datang sama-sama ya seminar proposalnya. Itu bisa disampaikan nantinya ke saya. Oke. Ke Pak Hari juga boleh misalkan ada ketemu kuliah dengan Pak Hari juga nggak. Apa-apa. Nah, itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Ya, tidak ya. Nanti tinggal didiskusikan lagi seperti itu. Oke, kalau begitu saya izin live ya. Nanti tinggal dikabarin saja ke saya. Oke, Bu, Iya, Assalamualaikum. Bu, yang terima Siska kasih. kirim lagi ya, Bu, yang ini ada yang diperbaiki, dikirim lagi ya. Kalau itu Iya, belum dikoreksi. belum saya baca. Saya baru melihat Ya. kemarin punya Bu Siska. Bener saya lupa pas cek email. Siapa ya? Bu Lina nggak salah ya sama Bu Sola yang kirim email. Pas saya turun ke bawah Iya. ya Allah ya Bu Siska belum dibaca. Maaf ya Bu Siska, bener lupa saya Bu Nggak apa-apa, Siska. Bu. Itu saya Ya. kirim lagi nanti ya, Bu. Oh iya boleh boleh boleh. Oke. Oke, Oke, Bu. saya akhiri ya. Assalamualaikum. Ya, Bu. Waalaikumsalam.